Siang dok. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak, Bu, yang saya Dokter Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi Bapak setelah operasi kemarin. Jadi begini Pak Ahmad, operasi berjalan baik. Namun 3 hari ke depan adalah masa paling krusial. Hari ini kami masih melihat tanda-tanda pembekakan dan resiko infeksi. Tapi dok, apakah saya boleh pulang? Karena kalau saya nggak pulang, saya nggak bisa kerja. Dan kalau saya nggak kerja, saya tidak ada pemasukan buat keluarga. Tolong dong. Oke baik Pak Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Dokter Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi Pak Ahmad setelah operasi kemarin. Jadi begini Pak Ahmad, operasinya berjalan dengan baik. Namun 3 hari ke depan adalah masa paling krusial. Dan hari ini kami masih melihat ada tanda-tanda pembekakan dan resiko infeksi. Tapi dok, saya mau pulang. Karena kalau saya nggak pulang, saya nggak bisa kerja dan nggak bisa ngasih nafkah untuk keluarga saya. Apakah boleh dok, jika saya diperbolehkan untuk pulang? Kami paham Pak, namun kalau Bapak pulang terlalu cepat, itu dapat meningkatkan resiko infeksi sama pendarahan dari tubuh Bapak. Nah kondisi Bapak sekarang tuh masih perlu banget observasi yang ketat. Tapi sus, untuk saat ini berapa lama lagi saya harus dirawat di sini? Karena kalau saya nggak kerja, tidak ada penghasilan, dan saya takut. Ini Pak Ahmad, Bapak juga masih kelihatan kesakitan. Itu tandanya bahwa badan Bapak tuh belum pulih sepenuhnya. Saya takut kalau misalnya dibiarkan dan Bapak masih berusaha untuk tetap bekerja, takutnya kondisi Bapak akan semakin buruk. Permisi, apakah ada pasien bernama Pak Ahmad di sini? Ya, saya. Baik, saya izin masuk ya dok. Ya silakan. Ada perlu apa ya Nurse? Baik dok, sebelumnya saya mohon maaf karena mengganggu waktunya. Dan sebelumnya perkenalkan juga saya Nurse Jihan. Di sini saya apakah boleh meminta izin untuk berbicara sebentar dengan Pak Ahmad dok? Baik, silakan Nurse. Baik Pak Ahmad, sebelumnya saya juga minta maaf karena mengganggu waktunya. Jadi saya di sini karena ingin menitipkan sesuatu dari bagian administrasi kepada Pak Ahmad. Berikut Pak Ahmad dapat dicek dan Ibu Ahmad ya. Bu, astagfirullahaladzim, kok tagihannya udah sebesar itu? Bagaimana cara bayarnya kalau aku tetap di sini? Dok. Kami sangat memahami kekhawatiran Bapak dan Ibu. Semua keputusan ada pada Bapak. Tapi kami menyarankan untuk Bapak untuk stay terlebih dahulu di sini lebih lama karena kondisi Bapak belum sangat baik. Tapi dok, kalau saya di sini semakin lama, biaya tunggakannya juga semakin besar yang harus saya bayar. Benar dok, sejujurnya saya dan Bapak gak sanggup untuk bayar segini. Tapi saya juga peduli sama kesehatan Bapak.
Nanti kalau dia tambah parah gimana ya dok? Bapak, Ibu, mari kita bicarakan pelan-pelan ya Pak dan Bu. Jadi kami juga di sini ingin mencari jalan tengah yang paling aman dan juga dengan mempertimbangkan keadaan keluarga dari Bapak dan Ibu. Tapi dok, saya tetap ingin pulang. Saya janji akan kontrol besok. Pak, luka operasi Bapak itu masih tergolong sangat baru Pak. Risiko-risiko seperti pendarahan, infeksi, atau komplikasi lainnya itu masih sangat tinggi. Jadi kami di sini khawatir bahwa Bapak nantinya akan kembali dalam kondisi yang lebih buruk. Oke, baik Pak Bu, jika seperti itu keputusannya, untuk itu saya akan membicarakan dulu kepada pihak rumah sakit ya Pak Bu. Baik, terima kasih dok. Baik, terima kasih kembali. Iya, halo. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya Dokter Putri. Di sini saya ingin menjelaskan perihal Bapak Ahmad yang baru selesai operasi kemarin. Beliau ingin pulang hari ini, Bu. Dikarenakan beliau tidak sanggup lagi untuk membayar biaya rumah sakit jika melanjut rawat inap di rumah sakit ini. Dari Ibu, bagaimana ya, Bu, pendapatnya? Secara regulasi, pasien memang boleh memilih untuk pulang karena itu pilihan autonominya dia. Tetapi harus dengan jelas, harus ada informed consent yang pasien harus tanda tangani sebelum dia pulang. Kalau misalkan tentang keuangan, itu bisa diomongin dengan sektor keuangan sih. Ibu tahu Bapak ingin cepat-cepat pulang, tapi Ibu khawatir sama kondisi Bapak. Ibu takut kondisi Bapak makin memburuk. Saya hanya ingin memberikan biayanya. Kasihan kalau biayanya tinggi, siapa yang mau bayar? Pokoknya mengkhawatirkan kamu. Bapak dan Ibu, saya mengerti sama kondisi yang sedang Bapak dan Ibu alami. Namun, untuk keamanan jangka panjang, apabila Bapak kondisinya semakin memburuk di rumah, nanti biaya yang ditanggungkan akan semakin lebih besar dan memperburuk juga kondisi Bapak. Permisi Pak, Bu, sebelumnya perkenalkan saya bersama dengan koordinator rumah sakit. Saya ingin bertanya, apakah sudah ada keputusannya? Saya dan Bapak memutuskan untuk melakukan perawatan 2 hari lagi, apakah bisa Bu? Untuk itu bakal dijawab oleh Ibu. Sebagai koordinator, kami juga sudah mengkoordinasi dengan sektor keuangan dan lain-lain. Jadi kami sangat bisa membantu Bapak dan Ibu untuk bisa dirawat selama 2 hari ke depan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan ya Pak, ya Bu. Mbak, nanti kami juga akan memantau kondisi Bapak secara berkala dan apabila Bapak memiliki keluhan, Bapak dapat langsung menyampaikannya kepada kami. Keputusan ini sudah sangat baik. Kami semua akan membantu Bapak dalam proses pemulihan yang akan memudahkan Bapak nanti ke depannya. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih sekaligus. Badai Tuhan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu.
berlalu? Salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau di samping